semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kalau tadi kita sudah belajar banyak banget ya terkait dengan bagaimana tips menulis skrip VO dan tips teks suara ya dalam penulisan skrip VO. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara langsung, secara praktek ya, bagaimana menulis skrip VO dan bagaimana teks suara yang baik dan benar. Oleh karena itu, silahkan menyimak video tutorial berikut ini. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di video tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara praktek ya, mengenai bagaimana sih menulis skrip VO yang baik dan bagaimana kita melakukan tagging suara ya, atau pengambilan suara yang baik pula. Kalau tadi kita sudah belajar secara teorinya ya teman-teman, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara praktek ya. Dan di sini sudah muncul juga ya teman-teman di layar monitor dari teman-teman semuanya ada contoh skrip voice over atau pengisi suara yang akan kita kupas tuntas. Jadi yang pertama teman-teman jangan lupa nih untuk menuliskan yang namanya pembuka ya. Di sini sudah saya tulis juga nih pembuka. Jadi pembuka ini adalah salah satu hal yang penting karena dia yang akan menarik audien nih untuk semakin mendengarkan cerita kita selanjutnya seperti itu ya. Jadi di sini silahkan teman-teman bisa memberikan ciri khas. Kalau di sini ada halo jelajah Solo di sini. Nah itu adalah ciri khas atau misal teman-teman punya kayak sebutan orang-orang yang berkunjung ke resto kita atau orang-orang yang membeli produk kita, misal Sobat GG. Nah, itu bisa kita masukkan di sini ya, teman-teman. Misalnya kita tulis nih di sini. Halo Sobat GG. Nah, ini bagian dari pembuka juga ya, teman-teman semuanya. Bagian dari pembuka yang bisa teman-teman modifikasi nih sesuai dengan perusahaan dari teman-teman semuanya. Kemudian setelah teman-teman memberikan pembuka, kita baru memberikan yang namanya hook ya atau pancingan. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, pancingan ini bisa kayak kata-kata singkat aja nih, kayak misal banget atau tips 5 tips yang wajib kalian tahu, nomor 4 jarang orang lakukan misal. Atau kayak rela antri demi bla bla bla. Nah, itu bisa teman-teman gunakan sebagai pancingan. Di sini saya pakai nyesel banget ya baru tahu ada spot healing kayak di Bali namanya Resto Sawah. Nah, ini masih bagian dari pembuka ya. Kemudian di sini kita mulai ke bagian isi ya teman-teman semuanya. Di bagian isi ini kita akan tulis terlebih dahulu. Di sini ada bagiannya ya, jadi teman-teman semuanya bisa tulis satu per satu. Nah, di sini kita akan lihat bagian isinya ya. Di sini adalah value atau hal apa sih yang pengen kita angkat gitu teman-teman. Kalau di sini saya mengangkat pemandangan dan spot foto yang menarik serta makanannya yang murah. Nah, di sini yang kita angkat nih teman-teman. Jadi banyak banget spot foto yang menarik dan selain itu makanannya juga murah-murah loh. Kemudian nih setelah di bagian isi ya teman-teman jangan lupa nih teman-teman harus ada yang namanya penutup atau yang disebut call to action ya atau ajakan gitu kan. Di sini juga ada value lain yang bisa diangkat seperti berkuda, kolam renang. Ini adalah value yang bisa diangkat juga ya. Nah, selain itu kita langsung aja nih ke bagian penutup. Setelah pembuka, isi, baru kita kasih penutup ya. Nah, penutupnya itu bisa berupa apa sih, Kak? Gitu ya. Penutup ini bisa ajakan ya untuk mengunjungi resto, atau ajakan untuk berkomentar di kolom komentar yang sudah ada, atau ajakan untuk melakukan tag ke teman atau saudara gitu ya teman-teman. Nah di sini saya pakai gimana guys tag bestie kamu di kolom komentar ya, Mimin tunggu atau aku tunggu, bye. Nah ini salah satu call to action ya, kita tulis juga nih di sini call to action atau ajakan ya teman-teman. Nah, kita kasih warna terlebih dahulu aja. Teman-teman tahu gitu ya perbedaannya.
Di sini adalah call to action, ajakan untuk berinteraksi di postingan kita. Setelah itu ada penutup, mimin tunggu, itu artinya kita mengharap kehadiran mereka. Ini adalah bagian dari penutup. Nah, di sini kita kasih warna juga ya, teman-teman. Oke. Jadi ketika membuat sebuah script VO ya, teman-teman semuanya, usahakan untuk disesuaikan juga nih dengan target audiens kita. Kalau target audiens kita lebih ke anak muda, papa-papa, mama muda gitu ya, ya bahasanya bahasa yang lebih non formal, tidak baku gitu ya teman-teman. Makanya di sini karena resto sawah ini adalah resto keluarga gitu ya, papa mama muda yang menjadi target audiensnya, maka bahasanya juga bahasa-bahasa yang kekinian juga gitu teman-teman. Agar mereka lebih tertarik nih untuk mendengarkan suara dari tag voice-nya sampai akhir gitu. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah tips cara pembuatan script VO ya. Kemudian apabila teman-teman stuck nih, mungkin ada kesulitan dalam pembuatan kata-kata, tenang saja. Di sini ada sebuah web ya yang bisa teman-teman gunakan nih untuk melakukan pembuatan skrip ya. Di sini ada yang namanya ChatGPT. Nah, teman-teman tinggal search aja nih di browser dari teman-teman semuanya, tinggal di chat aja atau dicari ChatGPT. Nah, langsung nanti akan muncul ya. Teman-teman tinggal login aja di web tersebut menggunakan Google, kemudian sudah muncul nih di sini tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman tinggal message chat GPT aja atau chat di sini ya, misal kata-kata ajakan ke resto. Nah, tinggal cari aja. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, otomatis dia akan memberikan banyak sekali pilihan kata yang bisa kita modifikasi dan kembangkan. Nah, kita tinggal bisa di copy paste aja di bagian tadi ya teman-teman. Misal nih, rasakan atau ajaklah saatnya menikmati atau jelajahi di sini nih. Kita juga harus pinter-pinter milih ya teman-teman. Kita copy aja ke bagian sini. Nah, kita bisa jadikan salah satu referensi pilihan kata kita. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, itu kita bisa menggunakan ChatGPT untuk mempermudah kita, namun kita tetap harus memodifikasinya. Selain itu, teman-teman, selain kita belajar bagaimana menulis script VO, di sini juga saya akan mencontohkan bagaimana kita membawakan script ini agar lebih menarik. Jadi, silahkan didengarkan, dibesarkan volumenya ya, teman-teman. Langsung saja contohnya adalah, halo jelajah Solo di sini. Nyesel banget baru tahu ada spot healing kaya di Bali. Namanya Resto Sawah. Parkirannya luas, tempatnya syahdu banget. Tempat ini punya spot indoor dan outdoor yang cocok untuk meeting dan quality time bareng keluarga. Selain menyuguhkan pemandangan dan aneka spot foto yang menarik, banyak menu makanan yang recommended banget loh. Seperti aneka olahan gurame, aneka botok, aneka belut, dan lain sebagainya. Selain itu, gazebo-gazebo di Resto Sawah tertata dengan rapi. Lampu-lampu yang memanjakan mata juga menambah kesan estetik. Dijamin anak-anak suka karena banyak banget nih wahana di Resto Sawah seperti berkuda, kolam renang, outbound, raker, gathering, dan lain sebagainya. Gimana guys? Tag besti kamu di kolom komentar ya. Mimi tunggu. Bye! Oke teman-teman semuanya, itu adalah salah satu contoh teks suara dari script VO yang ada ya teman-teman. Teman-teman bisa modifikasi nih, misal gaya bahasanya atau pemenggalan katanya, silahkan nih bisa disesuaikan dengan kreativitas dari teman-teman. Yang terpenting diperhatikan ya, intonasi, artikulasi, dan yang pasti adalah nada bicaranya. Harus yang semangat, yang cheerful, dan tentunya menggunakan smiling voice ya. Smiling voice ini artinya suara yang kita hasilkan itu dengan tersenyum, karena dengan kita tersenyum suaranya itu akan menjadi lebih bagus, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah sedikit tips dari saya terkait dengan bagaimana cara membuat skrip VO dan teks suara yang baik dan benar. Silahkan nanti bisa dipraktekkan. Sekian video tutorial dari saya, kita akan bertemu di materi selanjutnya.